Halo Sobat FL Edukasi. Salam edukasi, salam sehat, semangat, dan luar biasa. Oke, Sobat FL Edukasi, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep penjumlahan bilangan besar dengan menyimpan menggunakan kubus satuan. Sobat FL Edukasi bisa memperhatikan di sini ada kubus satuan, ada 4. Yang pertama, yang kecil ini namanya satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Coba Sobat FL Edukasi perhatikan ini. Sekali lagi saya akan ulangi. Satuan. Yang warna hijau kecil ini disebut dengan satuan. Sekarang, yang biru ini disebut dengan puluhan. Yang berwarna merah disebut dengan ratusan. Yang berwarna hijau disebut dengan ribuan. Sekarang kita buktikan. Satuan, kita hitung ada berapa satuan di dalam satu puluhan? 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan, 6 satuan, 7 satuan, 8 satuan, 9 satuan, 10 satuan. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa 1 puluhan sama dengan 10 satuan. Sekarang kita hitung ratusan, kita bandingkan dengan puluhan. Kita hitung 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, 5 puluhan, 6 puluhan, 7 puluhan, 8 puluhan, 9 puluhan, 10 puluhan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 1 ribuan sama dengan 10 puluhan. Oke, sekarang kita bandingkan ribuan dengan ratusan. 1 ratusan, 2 ratusan, 3 ratusan, 4 ratusan, 5 ratusan, 6 ratusan, 7 ratusan, 8 ratusan, 9 ratusan, 10 ratusan. Tuh, maaf di sini tadi 1 ratusan. Oke. Nah, sekarang kita sudah membandingkan antara ribuan dan ratusan. Nah, hasil perbandingannya jadi 1 ribuan itu sama dengan 10 ratusan. Oke. 1 puluhan sama dengan 10 satuan karena di dalam 1 puluhan terdapat 10 satuan. Dalam 1 ratusan terdapat 10 puluhan. Dalam 1 ribuan terdapat 10 ratusan. Sekarang saya akan memberikan sebuah contoh konsep penyelesaian penjumlahan bilangan besar dengan menggunakan kubus satuan. Perhatikan ini. Kita akan ulang lagi. Yang kecil ini disebut satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Sekarang perhatikan. 67 ditambah 5. Cara menggunakan kubus satuan ini, kita harus buat dulu dari bilangan yang pertama. Perhatikan, pada bilangan yang pertama ada berapa satuan? Ada 7 satuan. Kita ambil 7 satuan dan susun di sini. 1 satuan,
2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan, 6 satuan, 7 satuan. Kemudian, ada berapa puluhan pada bilangan pertama? 6 puluhan. Kita ambil yang berwarna biru. 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, 5 puluhan, 6 puluhan. 67 ditambah 5. Sekarang kita sudah buat 67 menggunakan kubus satuan. Sekarang kita akan buat bilangan kedua. Ada berapa satuan pada bilangan kedua? Ada 5. Kita buat di sini 5 satuan. 1 kita letakkan di bawahnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita sudah punya 5 satuan. Ada berapa puluhan pada bilangan kedua? Perhatikan, di sini tidak ada bilangan apapun. Sehingga puluhannya adalah 0. Jika 0, kita tidak perlu mengambil puluhannya dan diletakkan di sini. Kalau kita sudah membuat bilangan pertama dan bilangan kedua, saatnya kita mengumpulkan sesuai dengan kelompoknya. Jadi satuan dikumpulkan dengan satuan, puluhan dikumpulkan dengan puluhan. Sekarang kita akan hitung mulai dari satuan. Kita hitung satuannya. 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan, 6 satuan, 7 satuan, 8 satuan, 9 satuan, 10 satuan. Perhatikan, kita sudah memiliki 10 satuan. Jika kita memiliki 10 satuan, kita harus menukarkan dengan 1 puluhan. Karena di dalam 1 puluhan terdapat 10 satuan, kita tukarkan. 1 puluhan sama dengan 10 satuan. Kalau sudah, kita letakkan yang satuan ini ke tempatnya. Kita kembalikan. Oke, kita kembalikan 10 satuannya ke tempat satuan. Oke. Sekarang kita bisa lihat ada berapa satuan yang kita miliki sekarang. Kita hitung 1, 2. Ada 2 satuan. Kita tulis di sini. 2 satuan. Sekarang perhatikan. Kita punya 1 puluhan dari satuan. Jadi kita tulis di sini. Kita tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan di sini. 1 satuan. Karena kita sudah menukarnya dengan 10 satuan. Oke, sekarang kita kelompokkan puluhan dengan puluhan. Kalau sudah, kita hitung bersama-sama. 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, 5 puluhan, 6 puluhan, 7 puluhan. Ada berapa puluhan yang kita miliki? 7. Oleh karena itu kita tulis di sini. Di tempat puluhan.
berarti ada 7. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa 67 ditambah 5 sama dengan 72. Kenapa kita perlu memberi warna pada bilangannya? Supaya kita mengetahui konsep dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Oke, dari sini sudah paham? Nah, saya akan memberikan contoh yang lain. Saya memiliki 69 ditambah 378. Ingat, susun bilangan yang pertama terlebih dahulu. Ada berapa satuan yang kita miliki pada bilangan pertama? Kita memiliki 9 satuan. Karena itu kita harus susun 9 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa puluhan pada bilangan pertama? 6. Kita susun 6 puluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 69. Sekarang kita akan menyusun bilangan yang kedua. Ada berapa satuan pada bilangan kedua? Ada 8. Kita hitung 8. Kita letakkan di tempat satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan letakkan di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang, ada berapa puluhan pada bilangan kedua? 7. Kita ambil 7 puluhan. 1, 2, 3, 4, 5, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7. Kita kembalikan yang satunya. Sekarang, ratusan. Ada berapa ratusan pada bilangan kedua? Di sini ada 300-an. Kita ambil yang berwarna merah. 1, 2, 3. Kalau kita sudah menyusun semua bilangan dari bilangan ke-1 dan bilangan kedua, setelah itu kita akan mengelompokkan sesuai dengan tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kita kumpulkan semuanya jadi 1. Ratusan dengan ratusan. Kalau kita sudah kelompokkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan, saatnya kita menghitung. Menghitungnya harus dimulai dari yang paling kecil. Tempat yang paling kecil adalah satuan, jadi kita harus hitung dari satuan. Kita hitung 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kubus satuan. Kalau sudah 10, kita tukar dengan 1 puluhan. Setelah ditukar, ini dikembalikan ke tempatnya semula. Oke. Sekarang kita hitung, ada berapa satuan yang kita miliki sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Kita tulis di sini 7 satuan. Oke, sekarang kita pergi ke puluhan. Lihat, kita punya 1 tambahan puluhan. Jadi kita akan tulis di sini tambah 1 puluhan. Dari mana tadi asalnya 1 puluhan? Dari pergantian 10 satuan menjadi 1 puluhan. Oke, sekarang kita kelompokkan puluhan ke puluhan dan kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perhatikan, kita sudah memiliki 10 puluhan. Berarti kalau kita sudah memiliki 10, kita harus menukarkan dengan tempat yang lebih besar, yaitu ratusan. Kita tukarkan di sini. Kalau kita sudah tukarkan, kita kembalikan ke tempatnya, ke tempat semula. Oke, sekarang kita hitung ada berapa puluhan yang kita miliki sekarang. 1, 2, 3, 4. Kita memiliki 4 puluhan. Kita letakkan di sini. 4 puluhan. Perhatikan, kita ada tambahan 1 ratusan. Jadi kita akan tuliskan di sini. Kita ada tambahan 1 ratusan. Berwarna merah. Oke, sekarang kita kelompokkan ratusan dengan ratusan dan kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4. Kita punya 4 ratusan. Kita tulis di sini 4 ratusan. Jadi 69 ditambah 378 sama dengan 447. Saya akan berikan contoh yang lain lagi. Di sini saya memiliki operasi penjumlahan 8.634 ditambah 78. Langkah yang pertama, susun setiap bilangan pada bilangan pertama. Dimulai dari yang terkecil, dari satuan. Sekarang kita lihat di sini. Ada berapa satuan pada bilangan pertama? 4. Kita hitung di sini 1, 2,
3, 4. Ada berapa puluhan pada bilangan pertama? 30-an. Kita ambil 1, 2, 3. Ada berapa ratusan pada bilangan pertama? 6. Kita ambil 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa ribuan pada bilangan pertama? Ada 8. Kita ambil 8. 1. Kita letakkan agak di bawah di sini supaya tidak tertindih. Oke. Bentar. Oke. Sekarang perhatikan. Ada berapa satuan pada bilangan kedua? 8. Kita hitung di sini. Kita letakkan di bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Oke, kita cek dulu ribuannya. Tadi kita sudah ambil berapa? Oke, 1. Berarti kurang 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita beralih ke bilangan yang kedua. Ada berapa puluhan pada bilangan kedua? 7. Kita akan ambil 7 puluhan dan meletakkannya di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita gandakan dulu ya, 7. 7 puluhan. Ada berapa ratusan pada bilangan kedua? 500-an. Kita ambil 500-an. 1, 2, 3, 4, 5. 500-an. Ada berapa ribuan pada bilangan kedua? 0. Kalau sudah, kita susun semuanya, kita hitung. Sebelum kita hitung, kita kelompokkan menurut kelompoknya. Satuan dengan satuan. Puluhan dengan puluhan. Ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Kalau sudah, kita hitung dari mulai dari unit. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan. Tukar dengan 1 puluhan. Letak sini. Dan dikembalikan ke tempatnya 10 satuannya. Oke.
untuk memudahkan anak-anak di dalam belajar, Bunda bisa mengeprint material ini. Jadi Bunda bisa membuatkan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan dengan cara di print sehingga anak-anak dapat menggunakannya. Oke, sekarang kita lihat ada berapa satuan yang kita miliki sekarang. 1, 2. Kita tulis di sini 2 satuan. Kita memiliki 1 puluhan tambahan. Kita tulis di sini. Ada 1 puluhan tambahan. Oke. Setelah itu kita kelompokkan berdasarkan tempatnya dan kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kita sudah dapat 10 puluhan. Karena kita sudah dapat 10 puluhan, jadi kita harus tukar dengan 1 ratusan. Oke, setelah kita tukar, kita kembalikan puluhan ke tempatnya. Oke. Oke, sekarang kita hitung. Ada berapa puluhan yang kita miliki sekarang? 1. Kita tulis di sini, 1. Kita punya 1 ratusan yang baru, sehingga kita harus tulis di sini. Ada tambahan 1 ratusan yang baru. Kita kelompokkan. Kalau sudah kita tulis, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita punya 10 ratusan. Karena 10 ratusan jadi harus ditukar. Tukar dengan 1 ribuan. Terus di sini kita kembalikan ratusannya. Ingat, kalau sudah ditukar 10 ratusannya atau 10 puluhannya harus dikembalikan ke tempat semula supaya tidak membingungkan. Oke. Sekarang kita hitung ada berapa ratusan yang kita miliki sekarang. 1, 2. 2 ratusan. Kita tulis di sini 2 ratusan. Perhatikan, kita ada tambahan 1 ribuan baru. Jadi kita harus tulis di sini. Ada 1 ribuan baru. Oke. Dan kita kelompokkan. Kalau sudah, kita hitung sama-sama. 1 ribuan, 2 ribuan, 3 ribuan, 4 ribuan, 5 ribuan, 6 ribuan, 7 ribuan, 8 ribuan, 9 ribuan. Kita memiliki 9 ribuan. Oke. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa 8.634 ditambah ditambah 578 sama dengan 9.212. 9.212. Oke, sekarang contoh terakhir. Perhatikan ini. Oke, kita akan geser dulu supaya tempatnya bisa dipakai. Turunkan ke bawah.
geser ke sini supaya tempatnya bisa dipakai. Oke, sekarang perhatikan ini. Ada berapa satuan pada bilangan pertama? 5. Kita susun di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa puluhan pada bilangan pertama? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa ratusan pada bilangan pertama? 2. 200-an. 1, 2. Ada berapa ribuan pada bilangan pertama? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita sudah menyusun bilangan pertama, 8.265. Sekarang kita akan susun bilangan yang kedua. Ada berapa satuan pada bilangan kedua? Ada 7. Kita hitung dan kita letakkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saja. Kita kembalikan yang satunya. Kemudian, ada berapa puluhan pada bilangan kedua? 8. Kita ambil di sini 8 puluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang, ada berapa ratusan pada bilangan kedua? 7. Kita ambil 7 ratusan dan letakkan di bawahnya ratusan, di bawah ratusan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ratusan. Sekarang, ada berapa ribuan pada bilangan kedua? 1. Kita ambil, kita letakkan di sini. 1 ribuan. Sekarang kita sudah menyusun bilangan yang kedua. 1787. Kalau sudah, kita akan mengelompokkannya. Satuan dengan satuan. Puluhan dengan puluhan. Ratusan dengan ratusan. Ribuan dengan ribuan. Kalau sudah, kita hitung semuanya mulai dari satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. 10 satuan harus ditukar dengan 1 puluhan. Kalau sudah, dikembalikan ke tempatnya. Oke. Oke. Sekarang kita hitung ada berapa satuan yang kita miliki sekarang. 1, 2. Kita tulis jawabannya di sini, 2 satuan. Kita memiliki 1 puluhan tambahan baru, jadi kita harus tulis juga di sininya, di operasi penjumlahannya, di atasnya, kita tulis 1 puluhan baru. Kita kasih warna biru. Oke. Sekarang kita campur puluhan dengan puluhan dan kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puluhan. Kita harus tukar dengan 1 ratusan. Dan kita kembalikan ke tempatnya semula. Oke, perhatikan, kita hitung puluhan. Berapa puluhan yang kita miliki sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis di sini 5 puluhan. Kita punya 1 ratusan baru. Jadi kita tulis di sini dan letakkan di atasnya. Di atas ratusan, 1 ratusan. Dengan warna merah. Kita kumpulkan ratusan dengan ratusan dan kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lihat, kita punya 10 ratusan. Jadi kita harus tukar dengan 1 ribuan. Dan kita kembalikan 10 ratusan ke tempatnya. Oke, sekarang lihat, ada berapa ratusan yang kita miliki sekarang. Perhatikan, kita tidak memiliki ratusan sama sekali. Jadi kita tulis di sini 0. Sekarang keribuan. Kita memiliki 1 ribuan baru. Jadi kita tulis di sini 1 ribuan baru. Dan kita letakkan ribuan dengan ribuan. Kalau sudah hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita tulis di sini 10. Oke. Jadi jawabannya dari operasi penjumlahan 8.265 ditambah 1.787 sama dengan 10.052. 10.052. Oke. 10 ribuan
itu memiliki warna biru. Oke, jadi ada 10.052. Baiklah, begitulah konsep operasi penjumlahan dengan nilai besar dengan teknik menyimpan menggunakan kubus satuan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak untuk mengetahui konsep penjumlahan. Terima kasih. Salam edukasi.